Shalom Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam program Ngopeni, Ngobrol Pengalaman Iman. Kali ini berbeda ya, ngopeninya baik host maupun narasumbernya kita berbeda. Meskipun kita sudah pernah jumpa sekitar hampir 2 tahun yang lalu ya. Di awal-awal ngopeni kita juga sudah berbincang-bincang tentang pengalaman hidup, pengalaman iman dari narasumber yang hebat ini. Ya, walaupun sudah pernah memperkenalkan diri dulu, tidak mengapa ya sekarang ya Mas bisa memperkenalkan diri, siapa dan pelayanannya dan sebagainya. Monggo Mas. Ya, shalom Bapak Ibu jemaat sekalian yang ada di rumah. Nama saya di sini Iwan. Pokoknya lebih ini gampangnya Iwan. Saya pelayanan di Gereja Keluarga Tabernakel di bidang musik, terutama main bass. Begitu, saya bergabung dengan GKT kalau nggak salah tahun berapa ya, 2010 mungkin, 2011 ya gitu. Dan itu langsung pelayanan di musik sampai sekarang. Gitu, Oke, perkenalan yang singkat tapi saya percaya jemaat di GKT sudah sangat mengenal ya. Bagi jemaat atau netizen lain yang nonton ini yang belum kenal nanti akan lebih banyak tahu di dalam sesi obrolan kita nanti sebentar. Ya baiklah, tema kita yang akan kita angkat pada kali ini adalah tema tentang kasih. Ini masih berkaitan sih Mas dengan Valentine ya, hari kasih sayang. Walaupun rasanya yang tampil di kamera ini bukan anak-anak muda lagi ya. Tapi tidak mengapa ya. Bagi saya Valentine itu kan bukan hanya dirayain oleh anak-anak muda ya, tapi oleh siapa saja. Karena siapa saja itu pasti punya hak untuk menyayangi dan untuk disayangi. Betul. Nah, kira-kira begitu. Nah, karena itu tema kita pada kesempatan ini yang kita angkat adalah tema tentang kasih. Nah, bicara tentang kasih, saya ingin mengorek-ngorek nih. Sebetulnya kalau teman-teman tahu bahwa di ngopeni awal kita dulu, Mas Iwan sudah memperkenalkan siapa dia dan latar belakang hidupnya sebelum dia melayani Tuhan. Tidak mengapa mungkin kalau kesempatan ini saya ingin mempersilahkan kembali ya sebelum saya masuk pada pertanyaan. Mas Iwan boleh menceritakan sebelum melayani Tuhan dulu tuh sebenarnya pekerjaannya apa sih Mas? Pekerjaannya apa? Ya, mungkin Bapak Ibu mungkin punya putra ya, mungkin putra yang umurnya udah beranjak dewasa sekitar mungkin masih kuliah, mungkin pernah ketemu atau lihat saya gitu ya di TV. Enggak ya di TV. Terutama yang hobi musik ya. Ya, terutama yang hobi musik. Jadi saya dulu itu sekitar tahun 96 sampai 2006 itu hampir 10 tahun lebih ya. Itu saya bergabung di band yang namanya Riff. Sekarang juga masih ada, Riffnya masih aktif. Saya 2006 itu udah resign. Jadi saya termasuk mendirikan band itu tahun 93. Tahun 2006 saya resign. Nah, kenapa resign? Banyak itu pertanyaan yang sering gitu tanya sama saya gitu. Kenapa resign? Dibilang apa ya? Saya bukan orang yang religius, bukan. Saya bukan orang religius. Tapi kalau dibilang ininya mah, saya rindu sebenarnya. Rindu. Ada punya kerinduan. Tapi nggak tahu saya rindunya apa. Karena yang ya tahu mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau yang namanya band-bandan itu kan pasti aktifnya di weekend. Kalau nggak Sabtu Minggu. Saya kapan ke gerejanya itu? Hampir selama 10 tahun tuh nggak pernah ke gereja. Nah, dalam masa-masa itu, terutama 5 tahun terakhir sejak tahun 2000 sekian itu udah mulai, itu banget. Ini ada apa ya kok perasaan ada yang seneng tapi kok hampa gitu. Itu saya nggak bisa ngomong apa-apa, cuma saya pengen ke gereja. Terus itu tuh selalu terbayang terus. Kalau saya ada acara hari Minggu, saya merasa berdosa banget. Aduh, kapan saya pengen ibadah gitu. Nah, kalau orang bilang, dengerin kata Tuhan. Saya tidak pernah dengerin kata Tuhan. Saya nggak pernah dengar, "Hai Iwan, kamu ke gereja?" Nggak pernah. Iya. Suara Tuhan. Nggak pernah. Cuma dalam hati saya merasa berdosa. Saya harus ibadah karena udah sekian tahun saya nggak ibadah. Nah, salah satu keputusan saya untuk berhenti dari band itu, keluar dari Riff itu adalah yaitu saya punya kerinduan. Saya pengen ibadah. Saya nggak tahu kenapa. Saya pengen ibadah. Ya udah, tahun 2006
Saya ngomong sama teman-teman, udah ya saya udahan sampai di sini gitu. Saya nggak ada masalah dengan teman-teman, nggak ada masalah. Bahkan beberapa bulan yang lalu tahun 2000 akhir 2001 saya masih main-main band juga dengan bikin proyek-proyek masih. Jadi nggak ada masalah. Ya mereka juga kaget, kenapa Wan, kenapa? Saya nggak bisa jelaskan karena itu ada dalam hati kecil saya. Masalah hati gitu ya. Betul gitu. Ya udah tahun 2006 saya memutuskan berhenti. Bisa ke gereja, wah itu seneng banget gitu. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Wah, seneng pokoknya. Seneng ya Mas? Seneng. Jadi apalagi udah tahun 2006, begitu tahun 2010 atau 11 itu saya udah langsung, yuk pelayanan. Wah itu udah. Jadi kayak punya kehidupan baru gitu ya? Kayak punya tenaga baru. Iya. Nah itu kayak punya pencerahan gitu. Iya, wah. Jadi saya kalau ditanya kenapa sih keluar, nggak tahu gitu. Oh misalnya ada pendeta nanya, ini dengar ada Tuhan bilang, enggak saya nggak pernah dengar suara Tuhan, nggak pernah, tapi bukan bisikan roh gitu ya, bukan. Nanti kalau orang bisik roh yang mana nih? Mungkin bisikan hati kali ya Mas, yang tadi itu ya masalah mungkin, di hati yang saya pengen ke gereja gitu ya. Betul. Dan saya juga maksudnya orang Kristen dari kecil gitu, kecil sejak lahir orang tua saya Kristen. Terus maksudnya saya percaya bahwa saya memutuskan untuk keluar dari RIF, tapi saya yakin bahwa Tuhan akan membimbing saya, nolong saya, angkat saya terus. Gitu, biarpun begitu keluar ya tahu sendiri mungkin kita ngobrol beberapa tahun yang lalu kan, wah saya tempat turun itu benar-benar. Nanti sesi pertanyaan kita ya Mas ya, kita akan kupas tuntas tentang hal-hal itu ya, hal-hal yang penting sekali untuk bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ya baik Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Jadi tahu ya alasan kenapa hari ini kita kostumnya berbeda ya. Karena yang saya wawancari ini adalah seorang artis ya kan. Wah, keren. Akhirnya saya ketemu artis. Saya waktu awal ketemu Mas Iwan dan saya kan tidak terlalu kenal dengan grup band RIF kan. Beberapa grup yang lain saya tahu. Tapi RIF tidak begitu tahu. Tapi begitu saya searching di YouTube, saya lihat-lihat, oh iya benar. Jadi hari ini kita sedang wawancara seorang artis yang yang papan atas ya zaman itu. Wow, udah papan. Ya pokoknya. Papan di atas. Papan di atas udah kehujanan kepanasan gitu. Oke, ini menarik ya Mas. Ingin kita lebih serius ke dalam ingin membahas tentang bagian ini. Berkaitan dengan tema kasih gitu ya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus melalui Roh Kudus itu yang menggerakkan hati Mas Iwan untuk berpindah dari yang namanya industri musik sekuler ke industri musik rohani. Ya kan sekarang tetap main musik di gereja dong. Betul. Walaupun berbeda ininya yang nggak bisa di head to head nggak bisa gitu loh. Tapi ini tetap masih main musik. Nah pertanyaan saya yang paling penting begini Mas. Pengalaman kasih Tuhan apa yang dirasakan oleh Mas ketika keluar dari industri musik sekuler tadi? Karena kalau kita mau jujur bicara, yang namanya industri musik sekuler pasti dong pendapatannya, penghasilannya ada dan gede gitu ya. Itu udah rahasia umum. Yang namanya artis pasti penghasilannya banyak. Nah, ketika memutuskan untuk keluar dari itu dan menjalani hidup sampai hari ini, bagaimana pengalaman kasih Tuhan yang Mas rasakan? Apakah merasa hidup anjlok betul-betul hancur nggak berarti? Atau gimana? Coba bisa diceritakan Mas. Sebelumnya saya udah cerita juga bahwa begitu keluar saya itu perekonomian ya jelas ya perekonomian yang tadinya dapat jutaan ternyata mendarat kita jongkok gitu merayap. Saya percaya bahwa pertama adalah doa Bapa kami. Doa Bapa kami kan itu ada salah satu kalimat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya itu. Nah itu saya yakin bahwa Tuhan akan memberi saya secukupnya. Pokoknya tiap hari cukup. Iya. Okay. Nah itu aja itu. Dan ternyata emang sampai sekarang. Bahkan dari tahun 2010 terus itu kelihatan mulai naik. Wah kelihatannya saya udah bisa nyekolahin anak. Anaknya udah kerja. Kuliah. Udah kuliah makanya itu bukti-bukti kasih gitu. Maksudnya timbal balik lah. Kalau di Matius kan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan benar-benar nggak ingat lupa. Iya. Dan nanti ternyata, Tuhan akan memberkati engkau kan betul. gitu ya. Dan terbukti gitu. Saya tidak
tidak hafal ayat Alkitab, tapi saya hanya pegang doa Bapa kami, hukum kasih, dan kalau nggak salah tuh ada tuh di Korintus apa yang kasih itu adalah apa adalah 1 Korintus 13, iya kali ya, sabar, tidak kasih sombong, setia, murah hati, tidak cemburu, tidak merendahkan itu, diri. tapi kurang Apanya? rajin menabung. Oh itu nggak ada ya? Itu nggak ada ya gitu. Ya, itu sebenarnya bagian dari kasih ya kalau kita itu. Oh, itu rajin menabung, ya. rajin menabung nggak ada. Harusnya ada di revisi. Oh iya konsep. Ya pokoknya itu. Jadi saya berpegang pada hukum kasih sama doa Bapa kami gitu. Udah pasti itu Tuhan pasti angkat, nggak mungkin Tuhan membiarkan dombanya sampai puk hancur lebur gitu. Ayub Iya betul. Ayub dia tadinya gagah gitu ya, kaya dan sebagainya. Hancur. Dikasih jebret sampai dia kehilangan ini segala macam, gitu. Habis total. Tapi akhirnya kan dia dikasih berkat berlipat kali Dua ganda. kali ganda ya, 2 kali lipat dari yang dia punya pertama yang Tuhan ganti ya. Betul. Nah itu saya maksudnya saya bukan seperti Pak Stephen yang hafal ayat Alkitab. Saya mau cuma dengar ingat cerita ini, cerita beriman itu, berarti ya Pak Iwan pada bagian ini ya. Betul. Itu saya percaya kasih Tuhan itu aja. Iya. Itu aja saya mengasihi Tuhan, Tuhan pasti mengasihi saya. Terus kalau Tuhan mengasihi saya mengasihi Tuhan, saya kan pasti menurutin apa kata Tuhan gitu. Ya Korintus tadi yang kasih itu ini, kasih sabar, tidak sombong, tidak kurang itu rajin menabung. Iya. Itu aja. Buktinya ya sampai sekarang. Sampai sekarang bisa hidup. Betul. Ya memang walaupun kalau kita bicara tentang itu pasti ada banyak orang yang merasa nggak relate dengan hidupnya ya tentang kasih itu ya. Dia selalu membanding-bandingkan kasih Tuhan itu seperti apa sih? Betul. Ya kan yang dilihat orang itu kan fakta sekarang. Gua nggak makan, uang gua berkurang dan sebagainya. Tapi memang betul Mas Iwan pada bagian ini meletakkan semuanya itu di dasar yang beriman tadi itu. Ketika keluar dari industri yang besar yang bergelimangan dengan harta, dengan uang gitu kan, manggung di mana-mana. Saya dalam obrolan kita pribadi saya udah dengar ya manggungnya sampai ke berbagai macam daerah, sampai kita ngomongin tentang makanan khas Manado gitu ya. Artinya itu fakta yang dialami. Tapi ketika meninggalkan semuanya itu, Mas Iwan sendiri merasakan memang bahwa kasih Tuhan itu terbukti ya dalam hidup Mas Iwan ya. Terbukti. Maksudnya secara finansial saya tidak begitu saya ke gereja saya berdoa, ada uang gede. Jatuh duit dari langit gitu ya. Enggak. Tapi berkat Tuhan kan bukan dari uang, bukan hanya itu gitu. Bukan hanya itu, ternyata anak-anaknya pintar. Ya, pintar. Anaknya bisa sekolah, bisa pokoknya semua istilahnya kalau jalan tuh jalan tol gitu. Jalan tol tapi jangan ngebut gitu. Iya. Udah aja masuk ke jalan tol. Oke, jalan. Tapi nyampe. Ikuti petunjuk aja gitu ya. 60 km, jangan masuk tol 120. Wah, itu resiko. Ya, ikutin aja. Ternyata ya itu berkat Tuhan itu bukan hanya sekedar yang dilihat mata bahwa punya duit banyak, punya harta melimpah, enggak. Tapi secara finansial kan Mas tetap ada ya merasakan Tuhan memberkati secara finansial dengan berbagai macam cara Tuhan. Betul. Ya. Yang kadang tidak diduga oleh Mas Iwan. Loh kok bisa begini, loh kok bisa begitu. Betul. Karena kalau tidak ada finansial juga nggak bisa dibohongin bahwa kalau kita nggak ada finansial kita hidupnya gimana. Iya. Tapi ternyata kan Mas Iwan sampai hari ini bisa hidup dengan luar biasa sampai hari ini, artinya berarti secara finansial juga Tuhan pelihara begitu ya. Betul ya. Nah pertanyaan ini Mas, ada nggak pengalaman yang paling membekas dalam kehidupan Mas Iwan berkaitan dengan kasih Tuhan itu tadi ya? Ketika keluar dari industri musik itu, pengalaman yang paling luar biasa ketika Tuhan menyelamatkan ekonomi Mas lah yang tadi itu. Ada nggak satu aja yang bisa diingat gimana gitu? Kan dulu terpuruk gitu ya, begitu keluar langsung anjlok. Nah pada titik mana pengalaman yang Mas rasakan itu tentang kasih Tuhan dari segi finansial itu tadi? Dari tahun 2006 sampai 2010 atau itu tuh saya benar-benar nggak punya kerjaan. Nah, nggak punya kerjaan. Nah, itu ya. Nggak punya kerjaan. Ya kerjaan serabutan ya maksudnya ya tetap main band tapi sama ini grup ini kan nggak jelas ya, gitu. Nggak jelas. Entah gimana caranya saya ketemu sama temen
Ya temen pelayanan dulu pernah. Ketemu belum pelayanan ya, ketemu pernah dulu main bareng. Entah gimana caranya, terus ya dia, Mas bantuin saya yuk bikin ini sekolah musik. Duer langsung. Oke. Les ya gitu ya. Ya, Oke. Dan ternyata ya itu maksudnya itu adalah satu pintu. Maksudnya ini ada yang nawarin saya buka les itu membantuin. Ternyata pintu-pintu lain terbuka yang saya nggak nyari. Bisa Asli dibilang nggak nyari. titik baliknya ya. Betul. Itu saya nggak nyari. Ya. Kalau kata orang sekarang anak muda swear. Pakai 2 jari lagi Ya, tangannya. saya nggak nyari-nyari. Ketemu orang terus yuk gabung yuk. Nah itu titik balik saya. Itu kaget Mas Iwan ya. Terharu gitu. Ya itu akhirnya kok bisa ya? Kenapa ya? Kok saya ketemu dia ya? Nah kayak gitu tuh. Itu. Kenapa ya? Saya kok ketemu dia? Saya nggak ada agenda untuk ketemu yuk. Nggak ada. Tahu-tahu ketemu aja gitu. Di salah satu ya perbelanjaan lah, saya lagi nongkrong gitu nemenin anak-anak itu. Taunya Itu maksudnya teman lama atau justru baru teman hari itu atau gimana? teman lama. Teman lama tapi sudah lama nggak pernah ketemu. Iya, Tiba-tiba hari itu ketemu, langsung bicara soal itu. Yes. Wah, itu luar biasa. Ya itu makanya saya nggak tahu itu. Terus ya itu salah satu pintu. Yuk terima. Udah gitu ya entah gimana tau-taunya ketemu orang lagi ya sesama pemusik. Ini aku jadi akhirnya saya gabung dengan beberapa institusi musik. Ya itu ngajar-ngajar. Itu Sampai hari ini. Sampai hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Cuma saya ingin mengkritisi ini doa Bapa kami ini. Kenapa? Apanya? Ya itu dia. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya. Secukupnya itu mesti digarisbawahi. Oh iya, secukupnya itu dasar. Coba direvisi iya, gitu. Ya kira-kira ukurannya. Nah. Ukurannya berapa secukupnya gitu? Terus ada. Apakah secukupnya cuman sebulan sekali secukupnya atau tiap hari secukupnya gitu? Tapi saya percaya dari sudut pandang teologi kata secukupnya itu artinya sebetulnya merujuk kepada berkat yang berlimpah. Jadi Betul. begini, Tuhan memberkati itu kan sama seperti diambil dari landasan bangsa Israel. Ketika Allah mengeluarkan bangsa dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian, maka Tuhan pelihara setiap hari. Nah itu. Jadi setiap hari Tuhan kasih makan mereka, Tuhan kasih mereka berkat setiap hari. Jadi nggak langsung segepok gitu segudang. Iya. Jadi kalau buat saya sih memang ibaratnya kalau keren sekarang ya dicicil lah sama Tuhan. Tapi tiap hari gitu loh. Betul. Daripada dikasih sekaligus terus Habis kita cepatnya. habis percuma nggak didapat lagi ya. Mau pilih yang mana? Ayo. Ya pokoknya. Jadi saya percaya itu secukupnya itu ya terutama dalam kemarin 2 tahun ini COVID. Saya nggak pernah kelaparan. Oh. Nggak pernah kelaparan. Tapi segmen ini intermezzo ya. Segmen ini intermezzo. Ya nggak pernah kelaparan ya. Ini sampai pandemi ini juga tetap merasakan kasih Tuhan yang hebat ya. Gitu aja makanya. Saya berdoa itu sehari 5 kali. Sama kayak Oh tetangga. iya. Jangan terlalu frontal lah. Nggak. Pokoknya kayak gitulah Iya, gitu. 5 kali. Pagi doa Bapa kami. Pagi sarapan. Makan siang doa makan malam dan doa sebelum tidur. Itu 5. Tapi yang 3 itu makan dong, itu mah kudu. Kumaha. Kan 5 kali. Itu mah harus, kalau yang makan itu mah harus gitu. Jadi yang benar itu pagi dan malam gitu. Ini pengalaman yang sangat mengharukan ya Mas ya. Bicara tentang kasih Tuhan, saya percaya Tuhan berjanji akan memelihara kita dan tidak mungkin mengingkari janjinya Tuhan. Nah, saya ingin masuk pada pertanyaan berikut ya Mas. Kita sharing tentang definisi kasih, ya kan? Menurut Mas itu definisi kasih menurut Mas itu seperti apa sih? Kasih Tuhan gitu loh. Mungkin bisa didefinisikan kasih Tuhan tuh begini-begini gitu. Waduh, kalau kasih Tuhan itu kayaknya gimana ya? Jangan-jangan nggak bisa didefinisikan ya gitu ya? Terlalu luas. Ya itulah kasih Tuhan itu panjang sabar. Pokoknya ya mendefinisikannya saya nggak bingung ya. Cuma ya itu dia yang saya terima itu yang di Korintus itu. 1 Korintus 13 itu ya tentang itu adalah kasih. ini pokoknya yang baik-baik. Nah itu dan
tidak terbatas. Tidak ada, udah ya, saya kasih kamu selama 5 tahun. Enggak, terus. Ya. Selama saya mengasihi Tuhan, Tuhan pasti itu. Gitu aja lah. Ya mungkin kalau kita ambil di dalam firman Tuhan seperti yang dicatat di dalam surat Efesus gitu ya. Tentang kasih Tuhan. Paulus mengatakan begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, tinggi, panjang, dan dalamnya kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu artinya tidak bisa diukur dan tidak bisa dibingkai. Betul. Dia punya cara kerja tersendiri dan kita tidak bisa, seringkali kita sulit memahami tentang cara kerja kasih Tuhan. Memang. Seperti pengalaman Mas Iwan tadi, lama nggak ketemu, kemudian tiba-tiba ketemu, lalu bukannya ngobrol tanya kabar atau apa bla bla bla, ini malah langsung nawarin kan satu job yang penting ya kan, satu pekerjaan yang penting. Nah itu definisi kasih Tuhan ada di situ. Bagaimana panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan yang selalu mewarnai kehidupan kita, terutama buat Mas Iwan yang memang saya sangat terinspirasi betul Mas dari pengalaman ya. Berani banget loh Mas Iwan tuh berani banget meninggalkan industri itu hanya dengan satu alasan. Dan alasan itu bisa nggak diterima oleh akal manusia orang. Pengen ke gereja. Lu ke gereja aja ngapain tinggalin itu? Emang lu dapat apa dari gereja? Terus lu dapat apa kan? Orang kan banyak orang yang nggak relate dengan kehidupan mereka. Mereka selalu melihat bahwa kehidupan yang ada yaitu yang diperhadapkan dengan kenyataan. Gua hari ini butuh makan, butuh minum, butuh duit. Lu cuma malah butuh gereja. Ini kan nggak mungkin. Tapi Mas Iwan betul-betul menunjukkan satu kerinduan yang besar. Betul. Dan memang Tuhan yang memanggil lah Mas Iwan dan Tuhan nggak mengecewakan. Ya kan? Amin. Pengalaman Mas Iwan yang bilang sampai hari ini bisa menyekolahkan 3 anak gadis yang cantik-cantik. Wah, semuanya punya karir yang luar biasa gitu. Dan kan itu bisa dikatakan setelah sudah meninggalkan industri dan musik. Terjadinya setelah saya keluar dari industri musik. Aneh kan? Ini kan aneh, ini kan kenapa ada anak loh kok tinggalin gitu. Nah kan, orang tuh sampai orang tua saya aja, aduh, kamu tuh gimana sih? Itu punya anak 3, kenapa mesti keluar? Oh ada komplain. Iya dong, itu lingkungan kiri kanan. Kenapa keluar? Kenapa? Nggak tahu, saya nggak bisa jelasin. Kalau saya bilang, aduh saya pengen ke gereja, sok holy lu, kan gitu. Sok suci lu gitu. Gitu. Udah lebih baik diem aja gitu. Cuma dalam hati, saya pengen ke gereja, udah lama nggak ke gereja gitu. Dan ya terbukti lah seperti, mungkin kalau orang lihat, apaan? Masih pakai motor gitu, motor juga cicilan gitu kan. Berkat tuh nggak mesti. Nggak masalah gitu ya. Duit gede gitu, enggak kan? Tetap. Buktinya, suatu ketika pernah, itu saya diperhadapkan suatu deadline, mesti bayar uang kuliah. Nggak tahu dari mana nih, bingung nih, gimana caranya gimana gitu. Istri yang udah, gimana bulan ini, mesti gini. Udah tenang aja lah, berdoa. Yang penting apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan sebaik mungkin seperti kita lakukan untuk Tuhan. Gitu. Saya ngajar aja sebaik-baiknya gitu. Jangan mengecewakan murid maupun orang tua murid. Ngajar aja, udah enjoy pelayanan udah. Dan akhirnya ya nggak tahu ya, maksudnya saya dikasih pekerja ada proyek jebret. Nilainya ternyata saya nggak pernah nanya saya dibayar berapa, nggak loh, asli. Saya nggak pernah nanya. Nggak pernah nanya mau bayar berapa gitu. Nggak, saya dibayar berapa, nggak. Mas bisa bantuin ini nggak? Hayo. Main. Mas bisa bantuin, hayo. Kumpulin sedikit. Pada bulan itunya, gini cukup gini. Berarti yang bapak kami tadi itu. Iya, itu dia. Makanya saya nggak bisa. Saya nggak bisa beli handphone baru. Tapi anak bayar kuliah beres. Ya itu saya pengennya direvisi itu doa bapak kami. Jangan cukup. Jadi supaya berikut bukan lagi bilang ternyata cukup, bukan ya. Ternyata lebih gitu. Jadi ada cuannya dikit gitu. Ada tabungan dikit gitu. Minimal di dompet ada lah gitu. Ternyata hanya itu cukup untuk bayar uang kuliah, sedangkan saya. Jadi kalau sekarang numpang lewat maksudnya ya. Numpang lewat dompet langsung ke dompet orang gitu. Iya betul. Tapi kan terbukti ya. Tapi maksudnya, kan kecukupan itu kan setiap hari dirasakan. Iya betul. Yang paling penting juga adalah damai sejahtera. Saya nggak pernah lihat Mas Iwan kalau ketemu itu mukanya cemberut, mukanya nggak pernah. Kalau cemberut itu pantang.
Ya, Oh iya. pantang banget cemberut. Jadi kalau selalu ketemu selalu happy, fine begitu ya. Luar biasa. Nah, inilah pengalaman kasih Tuhan yang bisa kita inspirasikan kepada banyak orang. Ya, kita berharap melalui program Ngopeni ini dalam pembicaraan atau ngobrol pengalaman iman dengan Mas Iwan yang temanya adalah tentang kasih. Betul. Sudah memberikan banyak kesaksian kepada kita semua, dan itu semuanya bukan rekayasa, tapi ini fakta hidup yang dialami oleh narasumber sendiri. Saya berharap teman-teman di luar sana yang mungkin hari-hari ini sedang menghadapi satu tekanan atau kebimbangan, kebingungan, sedang menghadapi satu persoalan yang terlilit ini dan sebagainya. Selama kita percaya Tuhan dan menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, doa 5 waktu. 5 waktu tadi ya. Doa subuh, doa sarapan pagi, doa makan siang, doa makan malam, dan doa malam tidur. Selama itu dilakukan. Bukan saya. Ini itu kan saya 5 kali. Ya, bukan 5 waktu, 5 kali. Ya 5 kali. Ya. Kan waktu pagi, waktu makan. Bangun tidur, makan pagi, makan siang, makan malam, mau tidur. Selama itu dilakukan, saya pikir Tuhan akan menyatakan kasih-Nya ya kepada kita. Ya, sampai di sini obrolan pengalaman iman kita. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa buat teman-teman yang ada di luar sana, apapun yang dihadapi hari-hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Rasakan kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. See you, nanti kita ketemu kembali di program selanjutnya. Amin. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir dan mengalir, membawa